Guys, buat lo yang pengen keluar, bentar, ya, pengen keluar, bukan keluar rumah. Buat lo yang pengen keluar dari under kontrol orang lain ya, lo gak pengen dikontrol orang. Lu apakah siap untuk nonton video ini? Kalau siap, let's get it. Lu stres dalam tekanan orang lain karena dia udah beri apa yang udah lu nikmatin, udah lu pakai, dan dia nagih untuk ekspor, maksudnya exposure lebih dari lu, effort dari lu supaya lu timbal balik ke dia, tapi itu udah kelewatan abuse, kelewatan batas. Pahami, harus siap kehilangan satu, karena satu orang ini kita tahu manusia mempunyai kejiwaan disorder atau bipolar ya, hati-hati ya, karena ini lu udah tahu di luar norma dan moral, kenyamanan diri untuk dipaksakan untuk mengganti semua hal itu yang mereka kasih, yang lu pernah dikasih sama dia, sama beliau. Ini bisa terjadi di kalangan pejabat atau di kalangan artis mempunyai fanbase, atau di sekolah atau guru kepada kepala sekolah, fasilitas yang udah dikasih, murid kepada kepsek, murid kepada guru, dekan kepada dosen, dosen kepada mahasiswi, bahkan pejabat sih lebih berat juga sih. Gue pernah menangani cerita pejabat, anaknya ini, jadi ini anak pejabat udah dari zaman SBY, udah almarhum juga sih apanya, bapak tirinya dia gitu. Anaknya ini kayak NPD ya gue lihat ya. Wah, kayaknya sih dia kayaknya bukan dari bapaknya sih, tapi dia wah ngejelek-jelekin bapaknya gitu-gitu kan. Nah terus suatu saat gue lihat kayaknya dia nih yang manfaatin bokapnya gitu untuk dapat mobil atau uang jajan, makan di restoran enak. Tapi sampai dia udah bisa belajar saham jago kan, emiten sampai forex gitu jago, nyari duit di situlah ya kan. Sampai suatu saat gue berhubungan sama ini orang NPD gitu kan, memang jago untuk memanipulasi emosi kita tuh, jago banget gitu. Sekali lagi sih, kalau memang kita berat untuk ninggalin atas, memang baik orangnya sih orang MPD ini kan, dia tuh bisa membuat kita tuh empati sama dia, tapi dia nggak bisa empati sedikit pun sama kita ya kan, relate kan. Jadi ngomong senapnya dia, tapi kalau kita ngomong bener buat kebaikan kita berdua atau buat kebaikan dia nggak terima. Wah, kita habis lah di dia nyebarin energi aura yang gak enak gitu kan, langsung jelek ke kita. Padahal yang kita mau sih sebenarnya itu cuman ya itulah ya, belajar dari pengalaman, dimana kita nggak enak juga ngelepas dia karena dia udah ngasih ini ya, kalau gua sama dia tuh udah pisah. Jadi gua nanti paling sama dia pengen belajar saham-saham aja udah. Course gue bayar 10 juta, lu ajarin gue ilmu yang lu tahu, habis itu gue nggak mau deket sama lu, udah goodbye gitu kan. Tapi ternyata ide seperti itu udah gue buang karena Timothy Ronald lebih bagus ya di akademi kripto ya. Gue gak usah belajar sama orang NPD. Gak usah diharapin, walaupun dia IG-nya bagus nih, pasti kalian bingung nih untuk keluar karena dia ini kok dia sukses gitu, maksudnya sukses. Ternyata kalau lu tinggiin ekspektasi lu dikit untuk dia, lihat dia untuk lu keluar dari under kontrolnya dia, lu harus lihat sesukses apa sih dia. Udah kayak Timothy Ronald kan gitu, ya udah paling dia bisa makan restoran bagus, IG-nya bagus, story-nya bagus, itu doang kelebihan dia. Dia nggak bakal bisa dapat kebebasan itu, paling dia di hotel mewah gitu doang gitu. Lu harus tahu hal itu, lu harus bisa melangkah lebih dari dia, belajar tempat lain. Udah stop, karena di situ jurangnya. Kalau lu masih ngarepin sama dia, lu bakal dikecapin terus sama dia, emosi lu gitu. Diri lu di situ cuma jadi sampahnya dia doang. Oke. Nah, harus siap melangkah, dapat teman baru, relasi baru. Lu keluar nih, misalkan lu kayak gua nih, keluar udah gak mau kenal lagi sama dia. Ya udah, dia juga ternyata gue lihat intimitif pakai IG asli gua sih, gue diblokir juga waktu itu. Terus udah dibuka lagi sama dia. Masih kesepian dia tuh orang sendiri. Jadi udah stop gitu, maksudnya cari yang lain gitu, pasti ada relasi lain gitu kan.
misalkan join AC gitu kan, atau lu di properti kayak gue di properti, gue banyak temen agent gue, tapi gue nyaman sama diri gue sendiri gitu. Suatu saat gue juga buka WhatsApp sama kalian kan, buka grup chat WhatsApp atau bikin konsultasi gitu kan. Gue udah pelajarin human design gue juga, bahwa gue tuh tempatnya sampah-sampah orang gitu. Jadi kayak orang curhat sama gue, rahasia apapun mereka bisa nyaman sama gue karena gue mengerti mereka. Dan ketika dijawab, dia meminta jawaban gue berikan solusi yang sangat praktis yang nggak bisa orang pecahkan dimanapun. Seperti kayak gini, lu mau keluar under control, mungkin gue salah satu jawabannya dan bisa masuk ke FYP Anda, maksudnya di beranda Anda, atau Anda cari di keyword gitu kan, cara keluar dari stres, rasa stres atau kontrol orang lain gitu kan, dari cengkaraman orang lain. Ya salah satunya itu harus satu, siap keluar, lu nggak dapat sumber daya lagi dari dia, kita harus bisa mandiri juga. Kedua, pikirin pasti ada orang baru, kejelasan akan datang lah, kejelasan itu untuk visi dari Tuhan. Lu lihat dong, lu jangan hidup di tempurung lu doang dong. Dunia itu begitu luas, lu udah disediain sama Tuhan tuh fasilitas surga yang bagus di dunia ini, tapi lu milih neraka seperti itu, neraka yang kecil gitu, cuman fasilitas gitu doang, nggak ada hubungan intiman batin, koneksi yang lebih dalam gitu ke jiwa lu masing-masing yang mau hubungan dia. Itu nggak sehat banget, dan lu harus pikirin yang suara Tuhan itu suara hati lu gitu, yang mana itu terhubung sama suara Tuhan, kecerdasan intelijen Tuhan gitu. Dan sih jiwa lu fulfill gitu, dan lu bakal berlimpah gitu kan. Nah, jadi satu, ya lu harus siap kehilangan dia, lu harus mandiri. Kedua, ya lu harus pikirin ada kebahagiaan yang lebih bagus, entah orang baru, komunitas baru, ada hal baru yang bisa lu pelajarin di dunia yang lain. Terus lu cari sumber daya lain, lu pelajarin human design, kamu pelajarin anda bapak-bapak ibu, anak-anak, bro, brother, sister, lu pelajarin human design, manusia, ya desain manusia, human design itu banyak banget itu, ilmu-ilmu keren di situ. Potensi kalian tahu, ntar kalian bisa bikin podcast kayak gue juga lagi baru mulai nih kan. Gue kalian gue mendengarkan orang dengan empati tinggi gitu. The prodigal kalau di Alkitab dibilangnya, ini gue jadi bakal narik pengikut Kristen juga nih, walaupun gue nggak setuju juga karena hidup gue juga ketidakpastian ya, jadi gak ada yang pasti kan ya, panjang lebar lah yin dan yang gitu, keseimbangan alam semesta harus ada ya. Maksudnya gue tuh the prodigal di Alkitab tuh ada namanya anak yang hilang, ayat anak yang hilang di mana anaknya tersesat gitu, bapaknya ini ada satu orang kaya di padang di tanah itulah pokoknya. Misalnya Ibrahim gitu punya anak gitu kan, anaknya ada dua gitu, satu hilang gitu, satunya anak yang baik-baik aja, satunya hilang, mencar, merantau kemana gitu kan. Akhirnya by the way merantaunya dia ngabisin duit bapaknya ya, kalau ini akhirnya dia tobat, dia baik lagi gini. Itulah yang dimaksud prodigal. Habis itu anaknya tobat, dia menceritakan semua pengalaman dia untuk kebaikan orang lain ya. Seperti ini itulah channel gua, Get Gua, channel 3313 pendengar dan saksi hidup gitu. Jadi gua udah mempelajari hal itu, jadi gua bakal ini lebih smooth, gua lebih gampang aja nih buat nyalurinnya. Pasti cuan pasti bakal datang ke gua bakal bikin grup nanti. Dan kalian join juga bisa ya. Jadi kalau nanti mau curhat-curhat, ntar kita bikin grupnya ya. Pokoknya komen aja dulu, komen. Setuju bikin WhatsApp bang gitu. Bikin WhatsApp dong. Dek, Andre, agak gue Andre, biar dikenal dulu ya kan. Gue seorang projector tuh harus memang dikenal dulu ya. Bikin grup dong supaya kita ini sharing-sharing. Padahal mah sebenarnya pengen buang sampah ke gue. Terserah nggak apa-apa, bikin sampah ke gue aja. Soalnya gue bisa kelola gitu. Dan gue juga harus butuh waktu istirahat sendiri gitu kan untuk mereload energi gue. Dan kalian pun begitu, kalian harus tahu juga kalian tuh senangnya di mana, di restoran. Kalau buat manifesting generator ada 5 tipe manusia kan. Ada yang di kamar, ada yang ke spa, atau ada yang olahraga untuk bergerak terus. Jadi di situ pokoknya hubungan kalian harus sehat lah. Hubungan kalian harus sehat. Kalau nggak sehat itu yang kayak sampai nuntut keperawanan kalian atau perjalanan waktu kalian, uang kalian, cowok bagi yang cewek, kehilangan virginity-nya atau untuk terus waktu untuk digenjot terus, energinya yang digenjot terus,
itu udah nggak sehat, udah tinggalin lah, tinggalin pokoknya. Mau keluarga itu juga itu aral kalian lah, itu rintangan kalian. Itu yang nggak perlu di tembok yang dia harus dihancurin. Kalau itu mimpi sih hancurin aja tuh tembok supaya masuk ke mimpi kalian, apa mewujudkan mimpi kalian kan. Jadi itu yang satu itu contoh case itu bukan bukan mimpi kalian, itu buang aja tuh circle kayak gitu tuh, orang kayak gitu. Oke, nah udah komen di dalam itu udah kasih ya, dua tips dalam banget tuh ya sebenarnya. Tinggalin, siap, harus siap, pasti nanti ada yang lebih baik. Udah me time, cari kebahagiaan kamu.